Beautiful Time, bagian 1. Prolog. Jatuh cinta itu mudah, yang rumit itu nyatainnya. Jatuh cinta itu mudah, yang rumit itu ngejalaninnya. Jatuh cinta itu mudah, yang rumit itu ngejalaninnya. Jatuh cinta itu mudah, yang rumit itu ngungkapinnya. Kadang kita selalu dihadapkan oleh berbagai pilihan untuk menentukan. Pertama, ungkapin cinta tepat waktu, atau kedua, ungkapin cinta di waktu yang tepat. Beautiful time, bukan yang tepat waktu atau waktu yang tepat, tapi waktu yang indah. Aku jatuh cinta pada seseorang yang hanya bisa kubuatkan cerita, tapi tak bisa membuat cerita bersama. Lea langsung mengubah pandangannya ke arah Keana yang masih sibuk berhadapan dengan Lala, si laptop kesayangan. Sudah sangat larut, tapi kedua matanya masih segar bugar. Buset, ini mah elo banget ya ke? Lanjutnya berhasil membuat temannya itu menoleh. Apaan? Yang gue bacain tadi FYP TikTok, suara rintik seduh dan itu persis banget kayak kisah kasih asmara lo yang cuma berakhir jadi novel doang. Ya gitu-gitu juga gue dapet duit kali El. Bolehlah jadi tambahan buat beli cireng Mang Asep depan gang. Tambah Elea yang kini sudah duduk di sebelah Keana. Ini nulis apaan lagi sih? Keana hanya menggumam sebagai balasan. Halo lagi, opa-opa Korea lagi. Bosen. Kali ini beda, El. Jawaban Keana membuat Elea menaikkan sebelah alis. Baginya, Keana tak mungkin mempublikasikan cerita nyata yang dialaminya pada halayak. Mendengar pernyataan temannya tadi, Elea sedikit ragu dan tak percaya. Gadis itu mana mungkin berani terang-terangan. Bahkan untuk nama aslinya saja selalu disamarkan dalam dunia kepenulisan. Keana Sagita, berusia 18 tahun dan berzodiak Sagittarius. Keluarga besar memanggilnya Kean. Beberapa teman dekat lebih suka memanggilnya dengan panggilan Keke, biar lebih gemas. Kalau baru kenal pasti menyebut nama lengkapnya. Khusus Pak Joko, dosen killer di kampus, memanggilnya Ana, dengan alasan, Kean kebagusan. Lagian, kamu sama sekali nggak ada keturunan orang luar. Keana menurut saja. Bahaya jika permintaan Pak Joko ditolak. Pengaruhnya bisa sampai ke nilai akademik. Ini adalah tahun kedua Keana menjadi mahasiswi ilmu komunikasi di salah satu perguruan tinggi di kota asalnya. Dirinya belum terlalu sibuk jika dibandingkan dengan para senior yang sudah sibuk memperbaiki nilai, mengemis meminta putar ulang waktu untuk tambahan deadline berkas skripsi hingga lontang-lantung mengajar toga. Tapi, bagaimanapun juga, memang begitu euforianya menjadi seorang mahasiswa. Kalau belum mepet, belum greget. Awalnya Keana merasa terjebak dengan jurusan kampus yang sedang dijalaninnya. Keana itu punya passion lain. Keana suka menulis, suka sastra, suka puisi, tapi nyasar jadi anak komunikasi. Gadis itu ingin keluar saja dari jurusan dan mencoba peruntungan untuk ujian ulang, lalu kembali menargetkan jurusan sastra sebagai pilihannya. Beruntungnya ada Elea, teman baru yang ia temui di gerbang kampus dulu semasa ospek yang menangis meronta karena habis dimarahi senior. Entah mantra apa, dia bisa memujuk temannya itu untuk terus bertahan dan mulai menikmati hari-hari sebagai mahasiswi komunikasi seutuhnya. Selagi bertahan, Keana kembali aktif mengembangkan passionnya. Ia aktif di media online untuk menyumbangkan tulisan dan setiap hari mengirimkan naskah ke berbagai penerbit. Beda gimana maksud lo, hah? Tanya Elea dengan ekspresi bingungnya. Nih, kali ini gue bakalan bikin cerita dan ngajakin orang itu supaya bisa buat ceritanya bareng gue. Jawab Keana mantap. Elea masih menganga. Ada satu hal yang perlu diingat oleh Elea tentang Keana. Ambisius. Keana tidak akan semudah itu untuk mundur kalau sudah mengaktifkan mode ambisius dan nekatnya. Memangnya siapa yang sudah bikin Keana jatuh cinta hingga harus membuat cerita bersamanya? Satu pertanyaan lagi, lebih detail. Memang ada. Namanya Rahandika Edgar. Pemuda manis inilah yang sudah membuat Keana nekat untuk menceritakan secara nyata dan disebarkan pada halayak.
bahwa dialah orang yang berhasil membuat Kiana siang malam berkutat terus di hadapan Lala. Dengan sedikit bumbu kehaluan, kisahnya bersama Rahandika semestinya real happy ending.